Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Al-Quran Hadis materi 1 mengenai janji Allah, dalil janji Allah dan ancaman Allah terhadap orang yang dermawan serta orang yang kikir, dan hadis Rasulullah SAW tentang orang yang dermawan dan peringatan terhadap orang yang berbuat zalim dan berbuat kikir. Nah, materi kali ini merupakan tugas dari PPG Angkatan Ketiga tentang pembuatan media video, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, langsung saja. Yang materi pertama, perkenalkan saya Abdul Rauf. Kelas PPG-nya ini kelas Quran Hadis 3D, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester dasar. Selanjutnya materi 1, ayat dan hadis tentang dermawan atau sedekah dan kikir. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yaitu KD 3.3, menganalisis kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Indikator menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Tujuan pada pembelajarannya, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1-11, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah dengan tepat. Nah, metode yang digunakan pada pembelajarannya yaitu metode diskusi. Nah, masuk kepada materi. Yang pertama ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang suka dermawan atau orang yang suka bersedekah. Nah, Allah telah menjanjikan dalam Quran Surat Al-Lail ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, yang memiliki arti yang ayat pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yang ayat kedua, dan siang apabila telah terang benderang. Ayat ketiga, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa, ayat yang kelima tadi. Kemudian ayat yang keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga. Ayat yang keenam, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Itu ayat terjemahan ayat yang ketujuh. Jadi Allah telah menjanjikan kepada hambanya, kepada orang yang suka bersedekah. Nah, bersedekah ini maksudnya bukan hanya untuk dipuji terhadap orang yang melihatnya, tetapi bersedekah diniatkan lillahi ta'ala karena Allah. Nah, itu merupakan dalil Al-Quran tentang orang yang suka dermawan. Selanjutnya, dalam hadis Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat sadaqatun mimmalin wa ma zadawahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu rawahu Muslim. Ini merupakan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah itu menjanjikan kemuliaan dan derajat terhadap orang yang suka memberi hartanya kepada orang yang membutuhkan dan memberi maaf terhadap kesalahan orang. Nah, itu dipastikan Rasulullah akan mendapat kemuliaan dan ditinggikan derajat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu merupakan janji Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kikir atau orang yang bakhil. Nah, itu terdapat dalam lanjutan Quran surat Al-Lail tadi yaitu ayat 1 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, dan apapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ayat itu ayat ke-8, kemudian ayat yang ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik, ayat ke-10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya atau jalan yang sukar, ayat yang ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, ini merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak memberikan hartanya atau tidak mau bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Nah, orang ini yang dimaksud adalah orang yang bakhil atau orang kikir, yaitu orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, hartanya ini akan tiada manfaat, tidak akan bermanfaat setelah orang yang kikir tersebut bakhil atau tidak menyedekahkan hartanya. Nah,
Dari sini maka kita sudah tahu firman Allah tentang ancaman bagi orang yang bakhil yang nantinya akan diberikan jalan yang sukar. Selanjutnya, peringatan Rasulullah juga terdapat pada sabdanya wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka mangkana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan jauhilah oleh kalian sifat kikir karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini merupakan peringatan Rasulullah kepada hambanya untuk kepada umatnya untuk menjauhi sifat zalim dan kikir. Nah, karena sifat zalim dan kikir itu akan membinasakan semuanya. Nah, itu sudah terjadi pada zaman terdahulu yang Allah binasakan karena sifat kezaliman dan sifat kikir. Nah, zalim ini maksudnya orang menghilangkan hak-hak orang dengan kekerasan atau hal lain yang mengakibatkan hak seseorang itu tidak dimiliki. Kemudian kikir, kalau diistilahkan orang Jawa itu medit. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga dalam penyampaian ini bisa memberikan manfaat dan memberikan pemahaman kepada yang mendengarkan atau dengan melihat. Akhirnya aku tahu janji Allah terhadap orang yang dermawan atau sedekah dan kikir melalui firman-Nya. Kemudian janji dan peringatan Rasulullah terhadap orang yang dermawan atau sedekah atau berbuat kikir terhadap sesama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.